Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen B. Anggraini dengan nomor NPM 21510201116, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfah. Video ini berisikan tentang materi zakat. Pengertian dari zakat itu sendiri adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini, di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam memberikan zakat bersifat sukarela. Namun, ada juga beberapa negara yang zakatnya diurus juga oleh pemerintah. Contohnya adalah negara Inggris. Perbedaan zakat mal dan juga zakat fitrah yaitu pengertian dari zakat fitrah sendiri adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sa atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, atau gandum. Sedangkan pengertian dari zakat mal itu sendiri adalah zakat harta, sesuatu yang dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai. Dapat diambil manfaatnya, sesuai dengan harta tersebut. Jenis zakat mal antara lain adalah zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat barang dagangan atau tijaroh, zakat tanaman, zakat barang temuan, rikas, dan barang tambang, madin, dan hasil laut, dan yang terakhir adalah zakat profesi. Apa sajakah dari manfaat membayar zakat itu? Manfaat membayar zakat yang pertama adalah melatih diri bersifat dermawan, yang kedua mengembangkan harta yang menyebabkan terjaga dan terpelihara, yang ketiga adalah mewujudkan solidaritas dalam kehidupan, yang keempat menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, yang kelima mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang keenam meredam amarah Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh menolak musibah dan bahaya, dan yang kedelapan adalah pelakunya akan mendapatkan surga yang abadi. Kemudian adalah siapa sajakah yang berhak mendapatkan zakat itu? Seperti yang termuat dalam surat At-Taubah ayat 60, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat ialah orang fakir, orang miskin, orang amil, orang mu'alaf, orang rikab, orang garimin, orang fisabilillah, dan orang ibnu sabil. Kemudian selanjutnya ada juga zakat produktif dan juga zakat konsumtif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Nah, tujuan dari zakat produktif ini adalah untuk membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustafik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Sedangkan zakat konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal secara wajar. Kemudian, siapa saja yang berhak menerima kedua zakat ini? Seperti yang berhak menerima zakat pada yang termuat dalam surat At-Taubah, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian bagaimanakah menjadikan zakat produktif? Cara menjadikan zakat produktif adalah dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Sekiranya cukup sekian materi tentang zakat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.